Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Ridho Aditya Pratama, NIM A220190002. Di sini saya akan memaparkan mengenai makalah perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang pertama, mengenai pendahuluan, bahwa belajar merupakan suatu kegiatan utama dari proses pendidikan. Seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, bahwa itu merupakan anjuran bagi kita untuk selalu belajar dan belajar. Dalam hal ini, proses pembelajaran sering terjadi untuk menentukan suatu tujuan yang ingin dicapai, seperti tujuan pendidikan Indonesia. Namun, sering didapati adanya kegagalan dalam proses pembelajaran, seperti halnya siswa sering ramai ataupun membuat gaduh saat proses pembelajaran yang ada. Keberhasilan dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran dapat kita capai dengan memperhatikan prinsip, fungsi, dan komponen perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran membantu guru mengenali kebutuhan siswa sekaligus mengetahui apakah suatu metode atau cara yang digunakan guru telah memberikan keunikan tersendiri sehingga menjadikan siswa paham akan materi yang disampaikan. Kemudian mengenai poin B inti. 1. Konsepsi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan merupakan suatu langkah awal dalam memulai suatu proses. Seperti halnya perencanaan pembelajaran ditentukan sebagai suatu proses dalam menyusun materi atau bahan ajar, menggunakan media pembelajaran, menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran dengan penggunaan alokasi waktu semasa mendatang dalam menentukan tujuan. Tujuan sendiri dalam hal perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas diarahkan pada aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar dari pengajar karena terencana secara sistematis yang meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, mengenai prinsip perencanaan pembelajaran berupa landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Manfaatnya dapat digunakan sebagai petunjuk maupun mencapai tujuan karena tersusun secara sistematis dalam mengatur tugas dan wewenang, menjadikan pedoman kemudahan dalam pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa serta sebagai data pendukung untuk memudahkan suatu pekerjaan. Yang kedua, mengenai landasan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Di antaranya ada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, ada PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian ada Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, begitupun seterusnya. Yang ketiga, mengenai instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Dalam hal ini, saya mengambil materi tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila yang terdapat pada kelas 11 SMA semester Gangsal. Poin A, analisis kebutuhan peserta didik, yaitu ditunjukkan karena kurikulum sendiri sebagai acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk memfasilitasi peserta didik berkembang. Jadi keberadaan kurikulum tersebut untuk menentukan apa sih keberlangsungan pembelajaran yang ada untuk proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Poin B, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menerima hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, menerima sikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, poin C, pemilihan bahan ajar, media atau sumber yang akan digunakan, seperti menggunakan bantuan laptop, LCD proyektor, PowerPoint maupun video dan gambar. Karena untuk fakta penunjang ini sangatlah riskan ataupun menjadi
Poin D, strategi dan metode pembelajaran. Menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning serta metode berupa diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian poin E, kegiatan pembelajaran berupa kegiatan pendahuluan dilakukan secara 15 menit di awal pertemuan. Kemudian kegiatan inti selama 60 menit merupakan pembahasan dari materi yang ada dan penutup berupa kesimpulan. Selanjutnya poin F, yaitu penilaian hasil belajar. Yang keempat yaitu implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi guru atau calon guru. Implementasi kompetensi pendidik yang berkembang akan membentuk integritas pendidik yang utuh dengan menciptakan implikasi melalui pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah pemahaman permasalahan belajar peserta didik, baik dari permasalahan individu maupun permasalahan sosial, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan tindakan lanjut yang menjadikan suatu pembelajaran solutif. Jadi, kegiatan tersebut ditunjukkan untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar agar terciptanya suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.